Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini kita dapat tugas sosiologi tentang perubahan sosial. Lanjutan di desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini kita dapat tugas sosiologi tentang perubahan sosial di desa kami. Sampai butuh penyesuaian sampai tidak teknologi. Perubahan sosial terdiri dari 7 unsur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini kita Pinja. kanonin sampai di desa kami. Dulu memang fokus. Topi, bahannya wah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No. Kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini kita dapat kali ini saya akan membahas kami kan telulasin. Perubahan sosial di bidang teknologi dari segi jual beli. Pertama, barter. As you know guys, barter adalah kegiatan tukar-menukar barang yang terjadi sebelum adanya uang. Sejarah barter ini dapat ditelusuri hingga tahun 6000 sebelum Masehi. Namun guys, saat melakukan kegiatan ini, terjadi kesulitan saat menukarkan barang yang sesuai dengan kebutuhan, hingga mendorong manusia untuk menciptakan kemudahan dalam hal menukar, yakni menggunakan uang sebagai alat tukar. Saat muncul uang sebagai alat tukar, terciptalah transaksi jual-beli antara penjual dan pembeli. Untuk memudahkan kegiatan ini berlangsung, muncullah pasar tradisional. Pembeli harus pergi ke pasar dan memilih barang yang diinginkan. Penjual pun harus melayani pembelinya. Biasanya, penjual akan menawarkan harga, lalu ditawar oleh pembeli. Nah, bagi kalian yang suka ngerga-ngerga nih, pasar ini cocok banget buat kalian. Gak usah khawatir, sistem belanja seperti ini masih dapat kita temui hingga sekarang. Seiring dengan perkembangan zaman, muncullah pasar modern, seperti supermarket yang membebaskan pembeli untuk memilih dan mengambil barang sendiri. Harga yang diberikan oleh penjual tidak boleh ditawar. Pembayaran dilakukan di kasir. Pembayarannya bisa dilakukan dengan cara cash, debit, ataupun dengan kartu kredit. Karena cara belanja ini masih dinilai kurang praktis, maka muncullah online shop. Belanja zaman now makin memanjakan pembeli dimanapun kalian berada. Gak perlu susah-susah pergi ke supermarket atau pasar. Sekarang belanja bisa lewat aplikasi, smartphone, atau website saja. Seperti cara belanja yang ditawarkan oleh Shopee, Lazada, Blibli, dan masih banyak lagi. Di sini kalian bisa beli kebutuhan apa saja yang kalian inginkan, mulai dari tas, sepatu, celana, makanan, skincare. Bahkan kalian bisa jual teman kalian nih yang gak ada akhlak. Untuk urusan ada yang beli atau enggak, itu sih bukan masalah kami ya. Kamu juga gak perlu cemas kalau barang belanjaan gak sesuai dengan ekspektasi. Sekarang sudah ada yang namanya ajukan pengembalian. So, buat kalian yang trauma belanja online karena barang yang datangnya cacat atau rusak, tenang aja, barang yang kalian pesan bisa dikembalikan atau diganti oleh penjual. Cukup belanja dari rumah atau kantor, belanjaan kalian bisa dikirim hingga 7 hari ke depan. Wah, di masa sekarang belanja makin mudah ya. Itulah hebatnya perkembangan teknologi zaman sekarang. Berdasarkan perkembangan zaman, permainan dibagi menjadi dua, yaitu permainan tradisional dan permainan modern. Nah, pertama-tama saya akan jelaskan apa sih permainan tradisional itu. Jadi, permainan tradisional adalah permainan yang dimainkan oleh lebih dari satu orang yang dimana bahan-bahannya dibuat dari
bahan-bahan sederhana seperti kayu, bambu, dan lain sebagainya. Permainan tradisional dikenal sebagai permainan rakyat dan di mana tujuannya adalah untuk menghibur diri. Selain itu, permainan tradisional juga dibuat untuk menambah budaya bangsa. Sedangkan permainan modern adalah permainan yang dimainkan dengan alat-alat canggih yang dimana kita bisa mabar bareng di sana. Contohnya seperti permainan Mobile Legends, PUBG, dan Free Fire. Nah, jadi dari permainan yang tadi sudah saya jelaskan dapat kita simpulkan bahwa teknologi juga dapat mempengaruhi peralihan budaya tradisional bagi anak-anak dan kalangan remaja. Proses pertanian tradisional memiliki manfaat bagi masyarakat desa, yaitu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, serta menumbuhkan rasa kekeluargaan dan solidaritas antar masyarakat. Sistem tradisional dianggap kurang efisien. Masyarakat berupaya untuk beralih fungsi dari sistem tradisional ke sistem modern dengan menggunakan teknologi pertanian. Dengan penggunaan teknologi pertanian dapat merubah sistem pertanian di desa tersebut dari yang awalnya sistem tradisional dengan menggunakan tenaga masyarakat setempat menjadi sistem modern dengan menggunakan teknologi pertanian dapat mengurangi jumlah buruh tani yang digunakan. Sistem modern dengan menggunakan teknologi pertanian memiliki keuntungan, yakni kerja lebih cepat, praktis, hemat tenaga, dan mendapatkan keuntungan yang besar. Namun dengan sistem modern dapat menyebabkan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. Perubahan yang terjadi membentuk sebuah perubahan sosial. Dulu sebelum adanya alat modern, petani hanya menggunakan sapi atau kerbau untuk membajak sawah. Lalu ngaruh tengah bangket bawa gunung, dendem kampi ponggok gau beturukan, uang galeng mentelah nomor pita lalu, hingga ngaruh tarik mangan bebarengan. Tetapi semenjak ada peralatan modern tersebut, petani kini sudah tidak menggunakan sapi atau kerbau lagi. Pada proses penanaman dalam pertanian biasanya hanya memanfaatkan tenaga manusia. Si memanuk kedara ingat kembang desa, jauh dulang ke
asal temau petukah kemo saling kejit. Pada pertanian modern, penanaman akan dilakukan oleh mesin yang diprogram untuk menanam padi. Oke guys, jadi hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang teknologi di bidang pertanian. Alhamdulillah selesai. Terima kasih telah menonton.